Misteri pelaku penembakan seorang pengusaha pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah menemukan titik terang. 12 orang dinyatakan terlibat dalam kejadian tersebut. Lantas siapa otak di balik aksi keji itu? Berikut kisahnya dalam jejak kasus Ironi Nur Lutfiah, bunuh bos sendiri. Selfie-nya. Ini apa, Bu? Saya nggak tahu, saya itu. Ya nggak, ini apa? Ya, pistol. Pistol, udah ya. Punya siapa? Siapa? Ya saya nggak tahu punya siapa, saya nggak pernah melihat itu tahu ada di situ. Sebuah rumah di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten digerebek polisi. Setiap sudut rumah digeledah. Polisi pun kemudian menemukan senjata jenis pistol Browning tipe 380 kaliber 9 mm lengkap dengan 13 butir peluru. Istri sang pemilik rumah pun tak mengetahui sama sekali soal senjata yang ditemukan di kediamannya. Ya nggak, ini apa? Ya, pistol. Pistol, udah ya. Punya siapa? Siapa? Ya saya nggak tahu punya siapa, saya nggak pernah melihat itu tahu ada di situ. Rumah ini merupakan milik Arbain Junaidi, pegawai negeri sipil Kabupaten Tangerang yang dikabarkan terlibat aksi penembakan terhadap Sugianto, seorang pengusaha pelayaran di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Junaidi bukanlah satu-satunya tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan penembakan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berdasarkan temuan kepolisian, pelaku justru berjumlah 12 orang tersangka. Lalu siapa otak di balik pembunuhan bos pelayaran itu? Meski Junaidi terlibat dalam kasus penembakan Sugianto, namun dirinya bukanlah tokoh utama dalam kasus ini. Penembakan maut itu rupanya diotaki oleh sosok wanita bernama Nur Lutfiah. Ia adalah satu-satunya tersangka wanita dalam kasus penembakan Sugianto yang tak lain karyawan korban. Nur bahkan telah bekerja di perusahaan korban sejak tahun 2012 sebagai pegawai bagian keuangan. Meski telah lama ikut Sugianto, rupanya Nur menyimpan dendam karena sering mendapat intimidasi dari korban. Ya, karena yang bersangkutan ini sering dimarahin oleh pelaku, oleh korban, saya ulangi. Dan yang kedua, memang ada beberapa pernyataan dari korban yang dianggap melecehkan selama ini. Ya, jadi mereka sering marah-marah. Juga yang kedua, sering juga mengajak untuk melakukan hal-hal di luar ini ya, di luar sebagai pimpinan ataupun karyawan. Jadi sering diajak untuk melakukan bersetubuh, dan ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan istilahnya ini ya, tidak laku gitu kan, sebagai perempuan tidak laku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan ada rasa ketakutan karena yang bersangkutan dari tahun 2015 ya, tadi ulangi, saya dari tahun 2012 sampai 2020 yang bersangkutan adalah di bagian admin ataupun bagian keuangan. Jadi selama ini banyak mengurusi pajak-pajak. Nah, pajak-pajak ini rupanya tidak semuanya disetorkan ke kantor pajak. Akibat sakit hati yang menahun, Nur rupanya merencanakan pembunuhan Sugianto. Ia kemudian meminta bantuan suami sirinya bernama Ruhiman. Namun sayangnya, pinta Nur Lutfiah ditolak Ruhiman pada tanggal 20 Maret 2020. Karena Ruhiman khawatir namanya tercoreng jika terlibat aksi kriminal, apalagi soal menghilangkan nyawa seseorang. Maklum, Ruhiman merupakan pemimpin pondok pesantren di wilayah Lampung. Bujukan Nur pada Ruhiman kembali dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2020 setelah dirinya menyiapkan uang sekitar 200 juta rupiah. Rencana busuk itu pun kemudian dimatangkan. Nur mentransfer uang 100 juta ke rekening milik Ruhiman. 2 hari kemudian, Nur memberikan uang tunai kepada Junaidi yang berperan mencari senjata api untuk eksekusi. Namun uang yang berada di tangan Junaidi diserahkan kepada Ruhiman.
Selanjutnya, Ruhiman menyerahkan kepada Diki Mahfud yang didapuk sebagai sang eksekutor. Kemudian, Diki menyalurkan sejumlah dana kepada beberapa pihak lain. Hingga akhirnya penembakan itu dilakukan pada 13 Agustus lalu. Tanggal 13 Agustus pukul 06.30 mereka check out ya dari hotel. Mereka check out dari hotel, beberapa orang diantaranya R, kemudian S, kemudian DM, kemudian J dan D. Ini dengan menggunakan Fortuner milik saudara RM. Mereka ke Ben Hill untuk mengambil motor dan jaket di biro wisata milik saudara D. Ya, kemudian motor itu dipakailah oleh para eksekutor yaitu saudara DM dan joki adalah saudara S ya. Mereka berangkat dari TKP yaitu di wilayah Kelapa Gading dan sampai di lokasi jam 8.30. Kemudian mereka menunggu korban keluar dari kantornya. Jadi sekitar 12.45 korban atas nama S ataupun Sugianto ini keluar. Kemudian saudara Diki M dia memastikan apakah korban ini betul-betul yang mereka akan eksekusi. Jadi sempat berpapasan. Setelah memastikan, kemudian saudara DM ini berbalik arah dan langsung melakukan penembakan 5 kali. Sesuai fakta yang ditemukan, aksi pembunuhan berencana ini didalangi oleh seorang wanita. Benarkah karena sering mendapat intimidasi, Nur Lutfia nekat merencanakan pembunuhan bos pelayaran Kelapa Gading? Atau ada hal lain yang Nur Lutfia sembunyikan dalam kasus ini? Lazimnya, orang-orang yang melakukan pembunuhan yang dilatar belakangi oleh sakit hati atau emotional aggression, orang-orang ini bisa saja mengklaim dirinya mengalami extreme emotional disturbance, goncangan emosi yang sedemikian dahsyat. Tetapi suasana hati semacam itu biasanya dalam waktu dekat akan memunculkan perilaku pembunuhan yang sifatnya spontan, menggunakan alat kejahatan yang seadanya. Jadi sekali lagi, untuk pembunuhan yang dilatar belakangi oleh sakit hati atau extreme emotional disturbance, jarak antara pemunculan sakit hati dan aksi kekerasan itu waktunya atau jaraknya sangat dekat dan menggunakan instrumen atau alat kejahatan yang sangat-sangat sederhana karena sifatnya spontan. Sementara dalam kasus ini, sebagaimana diutarakan oleh Pak Yusri tadi, ternyata butuh waktu berbulan-bulan. Patut dipertanyakan kembali. Motif pertama, yaitu masalah sakit hati, ini benar adanya atau hanya sebuah bentuk lagu lama yang diistilahkan sebagai ironi viktimisasi. Setiap pelaku kejahatan pasti akan bermain drama untuk menggeser simpati publik, sehingga tidak lagi melihat dia semata-mata sebagai pelaku kejahatan, tapi boleh jadi juga sebagai korban kejahatan. Ironi viktimisasi juga dimainkan untuk mengecoh aparat penegak hukum, untuk kemudian katakanlah menggunakan pasal-pasal yang memungkinkan adanya peringanan hukum bagi si pelaku. Itu sebabnya saya sungguh-sungguh sangsi adanya unsur sakit hati sebagai sebab musabab mengapa NL NL kemudian mendesain pembunuhan semacam ini. Kini ke-12 orang tersangka harus mempertanggungjawabkan perkara jahatnya. Mereka bahkan terancam mendapatkan hukuman mati atau minimal mendekam di dalam penjara selama 20 tahun. Ya.